Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1443 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, calon tamu Allah yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pemberian materi manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1443 Hijriah, kemudian sambutan sekaligus penjelasan mengenai perjalanan program ibadah umroh. Yang terakhir, yang kelima berikutnya itu pemberian tips-tips kesehatan, dan terakhir ditutup dengan pembacaan doa. Baik, kita mulai dengan acara pertama. Marilah kita buka acara dengan ini membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Khalid kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca tarbiyah, ikuti setelah saya. Terlebih dahulu kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaram, pimpinan yang agung yang sama-sama kita hormati, wabil khusus di depan ada Ibu Hajah Juliari Sendusek, di belakang ada Ibu Hajah Indah Jamhari dan juga Pak Haji Ali Mas Galgani, para asatidz yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Ustaz Khalid dan Ustaz Nelwan yang di belakang, insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, serta Bapak Ibu-Ibu, para jamaah NRA dan juga Bonita Travel yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kejutan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tak pernah perhitungan di dalam memberi. Semuanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Andaikan Allah punya anak, atau seandainya Allah punya cucu, Bu, saya yakin 100% sebelum sayang kita, pasti anaknya dulu yang akan disayang. Sebelum kasih kita, pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Beberapa hari kemarin jam 15 saya ngisi sebuah pengajian di sebuah majlis taklim yang ada di Ciputat. Mohon maaf kalau majlis taklim yang datang kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak. Ternyata nggak di mana-mana yang namanya majlis taklim isinya kebanyakan ibu-ibu. Bahkan besok pun juga saya lihat ternyata kebanyakan ibu-ibu yang berangkat. Makanya Bu, beruntung ibu jadi perempuan. Perempuan itu Pak makhluk istimewa. Saking istimewanya perempuan, di Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa. Artinya perempuan, gak ada surat bapak-bapak. Salah satu rahmat yang terbesar yang Allah berikan pada bapak ibu-ibu, insya Allah besok siang bapak-bapak ibu-ibu akan terbang meninggalkan tanah air Indonesia, berziarah ke makam Nabi di Madinah dan sujud di depan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Kenapa ini merupakan kenikmatan besar? Karena mohon maaf, saat pandemi seperti ini, ketika orang banyak tiarap, ketika orang banyak yang tidak bisa keluar rumah,
Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah punya kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ziarah ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu, sambutlah nikmat Allah ini, rahmat Allah ini dengan bahagia dan dengan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya panggilan Allah adalah panggilan Allah yang akan mempermudah, Allah pun juga yang akan mempersulit. Ya Allah. Karena itu pasrahkan perjalanan Bapak Ibu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam nanti Bapak-bapak, ibu-ibu masih di tempat ini kan, kalau tidak semua tempat ini. Di sini semuanya. Malam nanti. Silahkan Bapak-bapak, ibu-ibu sholatlah sholat sunnah aja di keheningan malam jam 5 jam 2 jam 3 pagi. Sujud sholat 2 rakaat, lalu selesai sholat sujud, selesai sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakai bahasa Arab kadang-kadang susah. Saya sering mencontohkan doa pakai bahasa Indonesia aja, bicaralah sama Allah, ya Allah, saya yang bernama Fulan, esok hamba berniat datang ke rumahmu yang suci. Hamba berniat untuk sujud di tempat sujudnya Rasulullah di Raudhah. Ya Allah, berikan ridha-Mu ya Allah kepada hamba berhajat untuk bisa sampai ke depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba pasrahkan kepada diri-Mu ya Allah Rabbana. Minta dengan sebenar-benarnya, munajat dengan sebaik-baiknya malam nanti sebelum kita besok meninggalkan Indonesia. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, insya Allah besok akan naik pesawat Garuda GA berapa? Nanti Pak akan menjelaskan. GA 9868 yang insya Allah akan terbang pada jam 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang saya ingatkan ke Bapak Ibu, jam 11:10 waktu Indonesia bagian Barat belum masuk waktu sholat zuhur. Jadi jangan sholat dulu. Karena beberapa tahun yang lalu ketika saya bawa rombongan umroh, sama pesawatnya jam segitu, pas ngantri mau naik pesawat, ada jamaah sholat di dekat pintu. Selesai sholat, saya tanya, Bapak, sholat apa? Zuhur belum masuk. Sholat zuhur, Ustaz, belum masuk waktunya. Kata dia, Ustaz, anak SD sebelum bel udah masuk kelas zuhur. Para jamaah Allah nggak sah. Tapi kalau punya kesempatan wudhulah terlebih dahulu sebelum masuk pesawat. Nanti begitu naik pesawat jamaah rahimakumullah, karena mendaratnya sekitar jam 17.50 di Saudi Arabia, di Madinah itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat asar, sholat duhur, sholatlah di atas pesawat. Walaupun sebaiknya begitu sampai di Mekah ataupun di Madinah nanti sebaiknya diqadha ke sholat. Kenapa? Khurujan minal khilaf, agar supaya kita terlepas dari perbedaan pendapat yang lain. Tapi laksanakanlah sholat di atas pesawat. Bagaimana kalau batal wudunya? Tayamum lah. Bagaimana tayamum? Insya Allah nanti kita akan jelaskan. 9 jam Bapak Ibu akan terbang menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah rahimakumullah, di tengah jalan, di tengah udara ini, silahkan memperbanyaklah sholawat pada Rasulullah SAW, karena Bapak Ibu akan langsung landing di Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Pak Bu, begitu landing di Madinah Al-Munawwarah, para jamaah rahimakumullah, ikutilah prosesinya. Nanti Mbak Ati akan menjelaskan bagaimana prosesinya di jamaah rahimakumullah. Terus terang, sejak pandemi ini saya belum pernah berangkat lagi. Ya, takut ada perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Insya Allah yang akan berangkat Ustaz Delwan di belakang ini, beliau sudah 2 kali saja. Dia sudah 2 kali. Pandemi beliau sudah berangkat 2 kali. Jadi beliau insya Allah, dan beliau ahlu Mekah, dulu pernah tinggal di kota Mekah Mukarramah. Nah, para jamaah rahimakumullah, selesai prosesi semuanya di bandara, Bapak Ibu insya Allah akan langsung dibawa ke hotel untuk isolasi, untuk karantina Pak Bu, bandara Madinah itu di luar tanah haram Madinah.
nanti sekitar 10 menitan dari bandara ini baru akan masuk kota haram Madinah Munawwarah. Karena itu jemaah rahimakumullah, begitu bis berangkat, perbanyaklah baca sholawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Salawatnya bagaimana Ustaz? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang sekarang di Indonesia ini ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan Pak, saya pernah lewat di sebuah masjid. Saya mau masuk ke masjid, ternyata masjidnya dijagain polisi. Saya nggak bisa sholat, ada garis kuncinya. Saya tanya ke tukang ojek yang ada depan masjid, "Abang, ini tumben masjid di garis polisi, kita nggak bisa masuk. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa masih mau abang?" Dijawab sama abang ojek, "Haji, tadi di masjid ada yang berantem." Lah, siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, serem tadi berantem berebut Sayyidina. Masya Allah Pak Haji, untung Pak Haji saya nggak pernah sholat tadi. Nah, para jemaah rahimakumullah, begitu melintas di batas tanah haram Madinah, saat itu rasa rindu pada Rasulullah mulai muncul. Pak Bu, kunci mulut kita, hati kita bicara, "Ya Allah, di depan saya kota Madinah," kata Rasulullah SAW, "saya Helmi, ya Allah, belum pernah melihat wajah Nabi kami, belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi hamba jauh datang dari Indonesia, bahkan harus isoman dulu, bahkan harus karantina dulu demi cinta saya pada Rasulullah SAW. Hari ini ya Allah, saya datang karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salawat dan salam saya ke Rasulullah SAW." Seraya mulut kita baca salawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Dulu di Madinah berapa lama? 5 hari 4 malam. Tidak boleh keluar, tetap tinggal di kamar, sholat di kamar, semuanya di kamar. Tapi tidak usah khawatir, kita berada di tanah haram kota Madinah Munawwarah. Kita tidak boleh keluar bukan karena kita tidak mau, tapi memang aturan mainnya harus sekali demikian. La dororo wala diroro. Jangan sampai kita terjebak dalam kebahayaan atau membahayakan orang lain, ya Allah, kata Rasulullah. Karena itu, mohon maaf, insya Allah walaupun isoman dan semuanya berada di hotel, nilai pahalanya insya Allah tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandemi ini Allah yang kasih, bukan keinginan kita. Jadi kita serahkan sama Allah semuanya, ya Allah. Nah, para jamaah Allah, kalau seandainya sudah selesai isomannya dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dipersilahkan untuk masuk Masjid Nabawi, sempatkan untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Sempatkan untuk sholat di Raudhah. Para jamaah Allah, tapi mohon maaf, sekarang antrinya luar biasa. Antrinya luar biasa. Jadi kalaupun seandainya bapak ibu-ibu tidak sempat untuk ziarah ke depan makam Nabi atau sholat di Raudhah, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati para jamaah Allah. Kenapa sebabnya? Raudhah itu bisa jadi bukan hanya sekedar Raudhah yang ditunjuk Nabi, tapi Masjid Nabawi pun juga merupakan tempat sujudnya Rasulullah dengan para sahabat dan orang-orang saleh.
yang pasti ucapkanlah salam ke Rasulullah SAW. Kalau bisa depan makam Nabi, alhamdulillah. Tidak bisa, depan Masjid Nabawi pun tidak masalah. Salamnya bagaimana? Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sahabatullah. Assalamualaikum ya man arsalahullah rahmatan lil alamin. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta al-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Insyaallah dapat hafal. Tidak usah khawatir. Minimal Pak kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, salam ini dijawab sama Rasulullah. Karena Nabi walaupun jasadnya sudah wafat, rohnya tidak pernah mati. Bahkan Rasulullah katakan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, kecuali Allah izinkan roh Nabi balik ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, untuk menjawab salam kita semuanya. Sayang, kuping kita tidak bisa mendengar jawaban Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, di Madinah Bapak Ibu, insya Allah akan 2 malam ya Nabi. 2 malam 3 hari. Dikurangi, dan biasanya 3 hari, 3 malam, dikurangi agar lebih lama di Mekahnya insya Allah. Insya Allah juga nanti akan diatur untuk ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah dalam perjalanan Rasulullah SAW. Di antara itu Masjid Kuba atau melewati Masjid Qiblatain, kemudian ke Uhud, tempat yang diziarahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah wafat, sekitar 2 mingguan Rasulullah datang ke Uhud, ucapin salam jamaah rahimakumullah ke syuhada Uhud. Pak Bu, jamaah rahimakumullah, pas akan berangkat menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, Bapak Ibu-ibu, tolong Bapak Ibu-ibu siap-siap semuanya sudah menggunakan baju ihram sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Biasanya berangkat pada zuhur. Sebelum zuhur sudah mandi, sudah ihram semuanya. Lalu para jemaah rahimakumullah salat zuhur berjamaah dengan di Masjid Nabawi, jamak dengan salat asar. Mengapa saya anjurkan sholat jamak dengan sholat asar? Karena di perjalanan khawatir asarnya nggak kelewat. Kenapa begitu jemaah rahimakumullah? Karena yang namanya perjalanan di Saudi Arabia, satu rest area ke rest area lagi itu sekitar 60 km. Kalau seandainya jalanan lancar ataupun tidak ada hambatan, 1 jam bisa lewat. Sekarang musim dingin. Musim dingin ini jemaah rahimakumullah siangnya pendek, malamnya panjang. Makanya Bapak Ibu di Madinah nanti subuh jam 5:30. Subuh di Madinah jam 5:30 pagi. Bersyukurlah bagi orang yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah nggak kesiangan. Ada subuhnya 5:30. Ya. Tapi ternyata masih ada yang mau yang kesiangan juga. Emang dasarnya belum. Dan adzan di Masjid Nabawi ini jemaah rahimakumullah 2 kali adzan subuh. Adzan pertama 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Adzan pertama tidak membaca as-sholatu khairum minan naum. Adzan pertama selesai, Bapak Ibu masih bisa sholat malam karena masih ada waktu 1 jam. Adzan kedua baru masuk waktu sholat jam 5:30 siang. Maghribnya agak agak siang karena siangnya pendek, malamnya panjang.
Nah, insya Allah Bapak Ibu berangkat menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, sudah pakai baju ihram dari hotel. Insya Allah dari hotel akan menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu kira-kira sekitar 7 kilometeran dari hotel kita semuanya. Sampai di Bir Ali, jemaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu turun dari bis, masuk masjid. Untuk apa? Sholat sunnah. Masalahnya sholat sunnah ihram itu termasuk sholat sunnah yang sebabnya belakangan, bukan sebabnya duluan. Karena itu khurujan minal khilaf, agar supaya kita terlepas dari khilaf, masuk masjid, sholatlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, Bapak Ibu masuk ke bis. Di bis insya Allah kita akan sama-sama niat ihram. Para jamaah rahimahullah, bagaimana niat ihramnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau sempurna, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, melafadzkannya sunnah, yang wajib itu mengikrarkannya di hati. Kalau sudah niat umrah ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi harus diselesaikan umrahnya. Gak bisa tuh. Begitu sampai di Mekah, saat saya nggak jadi umrohnya, gak bisa. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. Bahkan maaf, kalau sudah niat ihram, ternyata jamaah rahimakumullah, Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang tersebut, maka baju ihram ini disunnahkan untuk mendampinginya sampai ke liang lahat. Itulah kalau sudah kontrak dengan Allah, pilihannya cuma dua: ish kariman atau mut syahidah. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Nah, kalau sudah tanda tangan kontrak dengan Allah, konsekuensi larangan ihram berlaku. Bapak Ibu mohon hati-hati. Laki-laki satu tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki jemaah rahimahullah tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Makanya besok bapak-bapak mendingan pakai sendal semuanya. Ustaz, bagaimana kalau sendal gunung yang ada apa namanya? Tali belakangnya injek? Perempuan tidak boleh jemaah rahimahullah pakai tutup muka, termasuk tutup muka masker. Masalahnya sekarang pandemi. Ini rencana yang lain. Karena itu silahkan gunakan jemaah rahimahullah. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Hati-hati, lagi masuk di rest area, itu tanaman bagus banget ya, protek, kena. Dilarang membunuh hewan buruan. Dilarang jemaah rahimahullah mencabut rambut ataupun menggunting rambut. Makanya hindari nyisir. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum menyelesaikan tawaf dan sa'i, sebelum tahallul, maka umrohnya batal, dan dia harus potong mata. Kalau ada larangan-larangan ihram yang terlanggar, mohon sedekah. Ya, sedekahnya sekarang sekitar 30 rialan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau yang mau tahu mata 5.000 rial ya kira-kira ya. 5.000 sampai 8.000 real. Larangan ini berlaku sampai kapan? Sampai nanti selesai tahallul. Beres tahallul, bebas euy sia. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Tolong celana dalam dilepas dari hotel. Kenapa sebabnya? Karena sering kejadian, Pak. Begitu sampai di Masjidil Haram,
pas mau umroh, pas mau tawaf, dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana. Lepas, bayar dah. Karena itu biasanya kalau saya bimbing umroh, bimbing haji, sebelum naik ke bus, saya berdiri di pintu bus. Ngapain? Rahasia bapak-bapak. Rahasia apa? Rahasia kolor jemaah. Daripada kejadian. Iya, betul Pak. Itu para jemaah rahimahullah. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah 400 lebih kilometeran dari kota Deir Ali menuju ke Mekah, dan di perjalanan ini banyaklah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pak Bu, insyaallah jemaah rahimahullah, bis 5-6 jam kita akan sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu sampai di kota Mekah, Bapak Ibu, insya Allah akan langsung dibawa ke hotel, check-in terlebih dahulu di hotel, dan Mekah tidak ada karantina. Alhamdulillah. Karena itu para jemaah rahimahullah, selesai sampai di Mekah, nanti mungkin akan diatur untuk makan terlebih dahulu. Gak usah mikir tas besarnya ya berarti ya. Tas besar biarkan, sambil kita tawaf dan sa'i nanti insya Allah tas-tas kita akan diantar ke depan kamar kita masing-masing. Yang perlu dipegang terus adalah tas, apa namanya, tas cabin travel bag ini. Pegang kemana-mana Bapak Ibu. Nah, para jemaah rahimahullah, selesai semuanya beres, Bapak Ibu kumpul kembali, dan insya Allah akan dibawa untuk tawaf dan sa'i ke Masjidil Haram. Bapak Ibu, kalau sebelum pandemi, Bapak Ibu akan terbimbing. Ada ustadznya, ada mutawifnya. Tapi untuk masa pandemi ini tidak ada begitu, semuanya masing-masing. Walaupun dalam satu rombongan. Perlu diingat, masuk Masjidil Haram jamaah rahimahullah, apa mungkin sholat jamaah di situ? Saya apa? Sholat jamaah nggak mungkin. Jadi sholat jamaahnya di kamar, di hotel. Jadi mohon maaf, masuk Masjidil Haram langsung menuju ke tempat tawaf dan sa'i. Tidak bisa kumpul dulu untuk sholat berjamaah seperti jamaah dulu. Jadi begitu sampai di hotel, sholatlah maghrib dan isya jamaah takhir. Karena mungkin kita sampai di Mekah itu adalah waktu isya. Kalau nanti maghrib masih di perjalanan, sholatlah jamaah takhir agar sampai hotel sudah tidak sholat lagi. Nah, jamaah rahimahullah, tawaf merupakan rukun kedua dari umrah. Tawaf ini Bapak Ibu punya syarat. Satu, harus dalam keadaan suci. Karena itu mohon maaf kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu batal, wuduklah terlebih dahulu. Bagaimana kalau di tengah-tengah tawaf batal? Berhenti tawafnya, lalu wuduk dulu, baru kemudian tawaf lagi. Di putaran berapa kita lanjutkan? Tawaf jemaah rahimahullah, posisi Ka'bah sebelah kiri. Ya. Ngebelakangi arah jarum. Tawaf dimulai dari Sudut Hajar Aswad. Jadi begitu Bapak Ibu sampai di Sudut Hajar Aswad, maaf di Sudut Hajar Aswad, sekarang tidak bisa mencium Hajar Aswad. Lalu kita mulai tawaf. Doa yang sering banyak dibaca oleh Rasulullah, yang paling dianjurkan ketika tawaf, Subhanallah, sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Inilah doa yang paling dianjurkan ketika tawaf, kecuali ketika bapak-bapak, ibu-ibu sampai di rukun Yamani. Begitu sampai rukun Yamani, sunnahnya disentuh.
Rukun Yaman itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Kalau ini Hajar Aswad itu rukun Yaman. Dulu di situ berebut untuk disentuh, tapi sekarang nggak mungkin. Jadi cukup diangkat tangannya aja. Lalu kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Rasulullah ketika tawaf adalah itu. Doa sapu apa kan? Ustaz gimana? Kalau dulu ketika umroh ngandelin hitungan ustadznya, ustadznya jemaah Allah ngandelin bacaan yang beda-beda tiap putaran. Nah sekarang buku doa nggak kebawa. Kalaupun baca buku doa takut kehidup orang. Gimana? Subhanallah aja. Tahu-tahu lupa. Ini keempat apa kelima? Keempat apa kelima? Keempat apa kelima? Maka ambil yang mutayakkan, ambil yang paling diyakini. Paling diyakini yang paling sedikit. Ambil yang 4, jangan 5. Mendingan lebih daripada kurang. Itulah karena memang sekarang tawafnya masing-masing tidak tergini seperti zaman-zaman dahulu. Kalau sudah selesai tawaf 7 putaran, Bapak Ibu-ibu sholatlah di belakang makam Ibrahim atau sholat di sekitar pelataran Masjidil Haram. Ada kesempatan untuk sholat ya Ustaz ya. Ada kesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Munajatlah di situ, doalah di situ. Sekitar pelataran Ka'bah ini termasuk tempat yang mustajab, tapi maaf tidak bisa lama-lama, hanya sekedar untuk sholat. Lalu silahkan kemudian bareng-bareng menuju ke tempat sa'i. Jamaah rahimahullah, kalau tawaf wajib untuk berwudu, sa'i sunnah. Artinya apa? Kalaupun batal wudunya, lanjutkan sa'i. Sa'i jamaah rahimahullah dimulai dari Bukit Sofa. Bukit Sofa ini jamaah rahimahullah menuju ke Bukit Marwah jaraknya sekitar 400 meteran. Jadi kalau kali 7 2,8. Sofa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Kalau sempat sebelum sa'i ngadeplah kiblat terlebih dahulu, munajatlah di tempat. Kalau dulu dibimbing, kalau sekarang kembali masing-masing. Doanya panjang-panjang dosa itu. Kalau dia di apa namanya? Buku doa. Yang paling gampang doanya takbir sebagaimana takbir malam takbiran. Tapi jangan pakai lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan digituin. Orang Indonesia nanya, Bapak kapan puasanya udah takbiran gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maju lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang paling gampang dan paling banyak dibaca oleh para sahabat ketika saat. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti ketemu lampu hijau, di situ baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Kalau Bapak Ibu apa-apa, baca doa duduk di antara 2 sujud. Gimana? Rabbighfirli warhamni, terus sampai terakhir. Itu ketika lari kecil di antara Bukit Sofa dan di antara lampu hijau ini. Sampai Marwah, kembali lagi baca yang sama. Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3 kali, Marwah Sofa 4 kali, Sofa Marwah 5 kali, Marwah Sofa 6 kali, Sofa Marwah 7 kali. Berakhir di Marwah. Kalau berakhir di Marwah, langsung ambil gunting tahallul di tempat. 3 helai. Ibu-ibu jangan langsung dibuka jilbabnya, tapi ambillah dari dalam sekedar untuk gugurkan kewajiban. 3 helai kita gunting. Selesai prosesi ibadah. Bapak ibu-ibu jamaah rahimahullah bisa kembali ke hotel, lepas baju ihramnya. Boleh gunting sendiri? Boleh, gunting sendiri boleh.
tidak masalah mau gunting sendiri atau digunting orang lain. Dan tidak disyaratkan orang menggunting itu orang yang sudah tahallul. Siapa yang sudah tahallul semuanya dalam keadaan ihram. Itu seperti itu. Itulah para jemaah rahimakumullah, kegiatan-kegiatan di Mekah nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ati karena mungkin ada perbedaan perubahan. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, satu, peraturan pemerintah Saudi Arabia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi selalu berubah ya Mbak Ati. Karena itu mohon maaf, ikutilah instruksi. Karena bukan kita yang bikin peraturan, tapi pihak pemerintah Saudi. Kalau satu ketika begitu sampai di Mekah, tiba-tiba ada berita Masjidil Haram ditutup, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan tawaf dan sa'i, maka Bapak Ibu tolong stay di hotel dalam keadaan ihram. Tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Mandi pun juga tetap boleh mandi, tapi tidak pakai wangi-wangian. Sampai kapan? Sampai dibuka. Ustaz, ini gimana? Siang ini kita pulang, malam-malam belum buka juga, sampai pagi belum buka juga. Bisa terjadi seperti ini. Maka satu, kita terhukumi dengan sebuah keadaan ihsar. Ihsar itu terkepung. Maka kalau terkepung kayak begini, tidak bisa melaksanakan umroh, Bapak Ibu tolong lepas baju ihram, batalkan umrohnya, tapi harus motong kambing. Inilah yang dilakukan Rasulullah ketika ihsar. Tahun ke-6 Hijriah Rasulullah pergi ke Mekah untuk umroh dengan 1.400 sahabatnya, pakai baju ihram dari Bil Ali, jalan kaki 430 km sampai di Hudaybiyah, tinggal 20 km lagi ke Mekah. Rasulullah tidak bisa bergerak, harus berhenti di situ dan kembali. Sahabat kecewa kan harus kembali. Rasulullah katakan, ayo potong kambing, lepas bajunya. Sahabat ini. Saat itu ada istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Ya Rasul, jangan pakai omongan. Ambil kambing, kau sembelih, nanti banyak ikuti. Maka Rasulullah ambil kambing, nyembelih kambing tersebut, sahabat ngikutin semuanya. Itulah kalau terjadi ihsar, Bapak Ibu tidak bisa masuk Masjidil Haram karena pandemi ini sering harus ditutup itu Masjidil Haram. Maka maaf, dengan surat hati Bapak Ibu lepas baju ihramnya, tapi harus motong. Itulah para jemaah rahimakumullah. Sebelum nanti ada pertanyaan tentang proses ibadah ini, saya akan praktekkan menggunakan baju ihram ini. Bapak-bapak akan menggunakan baju ihram ini dari hotel di Madinah. Saya ingatkan ke bapak-bapak, tolong jangan tertukar antara baju ihram dengan handuk hotel. Saya bukan bercanda Bu, kejadian. Di Bil-Ali ngomong kamu, ini gimana sih enak kasih baju ihram macam begini? Tahu-tahu handuk hotel yang dipakai. Nah, baju ihram ini tidak ada ukurannya, sama atas bawahan. Ya, sama-sama. Yang penting nutup aurat, pusar dengan lutut tertutup. Boleh gimana pun juga. Ya, boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Tapi kalau seperti ini, mohon maaf, bahaya. Makanya kalau saya, Pak, lihat, samakan dulu. Lalu yang belakang dipanjangin. Setelah dipanjangin, ke sini. Kalau begini, insya Allah aman. Itu jemaah. Boleh pakai gesper. Ya. Di bawah kalau bapak-bapak tidak punya gesper, bisa beli di depan. Boleh pakai gesper. Atasnya
tawaf dan sesudah tawaf. Sebelum tawaf dan sesudah tawaf. Boleh begini. Boleh begini. Dilarang begini. Kalau begini kena dam, laki-laki tidak untuk. Ketika tawaf, mohon maaf, bahu kanan dibuka. Bahu kanan dibuka. Salah satu hikmahnya kenapa bahu kanan dibuka? Karena kita akan istilah. Coba kalau nggak dibuka. Sa'i kembali lagi seperti begini. Ini baju ihram untuk laki. Adapun baju ihram untuk perempuan yang nutup semua aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti ibu dalam keadaan sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, saya katakan tadi kalau seandainya sebelum berangkat naik ke pesawat sebagai dalam keadaan wudhu, tiba-tiba di atas pesawat batal, kan harus tayamum. Ini kadang-kadang orang kita gak bisa tayamum. Saya perhatikan ada jamaah pergi haji tanya jam ini. Itu bukan tayamum, Pak. Hobi ibu. Para jamaah kok tayamum itu dorbatani, dua ketukan. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Jadi mohon maaf, maskernya copot terlebih dahulu, pecinya copot terlebih dahulu, jam tangan juga copot, lalu tempelkan ke dinding pesawat. Lalu usap muka. Usap muka sambil niat. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya tayammum agar supaya bisa melaksanakan ibadah sholat. Usap muka sekali. Min manabitis syahri, dari mulai tumbuhnya rambut ila daqani sampai ke dagu. Dari pentil telinga, di pentil telinga sampai ke pentil telinga harus rata semuanya, sekali usap. Lalu para jemaah rahimakumullah, tempelkan lagi jemaah rahimakumullah, jangan di tempat yang tadi, karena yang tadi sudah mustakmal, bawahnya atau samping. Lalu usap tangan kanan oleh tangan kiri oleh tangan kanan. Yang diusap tangan kanan dulu. Sampai sikut, putar. Ini belum kepake. Sampai sikut. Itu caranya. Ya. Ya. Ya, di depan apa namanya? Ya, kursi. Oh ya, boleh. Nah, ntar aja mau Pak Ustadz, bagaimana? Saya buka majalah di Garuda, naik pesawat Garuda. Begitu saya buka majalah Garuda, ternyata ada gambar cara bertayamum. Cuma sampai begini. Bagaimana Pak Ustadz? Maaf, kalau saya meyakini yang sampai situ. Kenapa sebabnya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, kata Allah. Usaplah muka dan tangan kalian. Tangan di sini para ahli tafsir memaknainya sama seperti membasuh tangan dalam wudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu yang paling. Tapi tidak usah menjadi sebuah perdebatan karena itu tidak masing-masing. Ya, satu kali, bukan dua kali, tiga kali. Tayamum tidak berkumur-kumur. Nah, tayamum hanya untuk satu waktu sholat. Jadi kalau bapak ibu menjamak sholatnya, ini berapa kali? Dua kali. Bapak ibu, mohon maaf, ketika nanti bapak ibu di perjalanan dari Madinah ke Mekah, mau sholatnya jamaah takhir, karena istirahatnya sebelum maghrib sudah jalan lagi. Berarti jamaah takhir di apa namanya? Di kota Mekah. Tolong niatkan jamaah takhirnya di waktu yang pertama.
Artinya begitu masuk maghrib, niatkan di hati, saya akan menjamak takhir sholat maghrib saya nanti di waktu isya. Sholatnya bagaimana? Sholatnya boleh maghrib dulu, kemudian isya, muraqatan li tartibi sholat, untuk menjaga tertibnya sholat. Atau isya dulu baru kemudian maghrib, muraqatan li sahibil waqti, untuk menjaga siapa yang punya waktu. Itu para jemaah rahmatullah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada yang pertanyaan seputar proses ibadahnya.